myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sahara. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Islam Al-Hikmah Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja bimbingan dan konseling dalam layanan konseling kelompok yang diikuti oleh 4 peserta dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mohon izin ya untuk membuka masker Ibu untuk pelajaran kegiatan kita di siang hari ini. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di ruangan ini ya. Sebagaimana kalian ketahui ya, kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok ya. Seperti yang sudah Ibu sebarkan flyer konseling kelompoknya di WhatsApp group dan tadi kelas beberapa hari yang lalu ya. Sebagaimana juga Ibu menindaklanjuti hasil dari AKPD yang sudah di-share beberapa minggu lalu ya. Ternyata banyak di antara kalian takut akan tidak lulus ujian sekolah. Baik. Nah, kalian sudah sholat zuhur semua ya? Sudah, Bu. Sudah makan siang semua ya? Sudah, Bu. Oke. Meskipun sudah siang hari, tapi tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjut ya, marilah untuk kelancaran kegiatan konseling kelompok ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Ya, langsung berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya juga Ibu minta maaf ya, dalam kegiatan konseling kelompok ini dibarengi dengan adanya suara-suara ya, baik itu suara-suara dari pembangunan masjid sekolah maupun suara dari tabungan band ya, karena bertepatan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler marching band di sekolah ya. Ini, nah anak-anak ibu sekalian ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi alangkah kalian satu sama lain saling memperkenalkan diri ya. Jadi perkenalkan nama kalian, misalnya, hai nama saya Lisa. Oke, saya dari kelas 9 ya. Kalau saya membaca ya. Oke, bisa ya anak ya.
silakan. Nama aku Aisyah Tianisi dari kelas 92 bisa masak. Oke, yang di sebelahnya ayo silakan. Nama saya Sofia Denika Sasti kelas 92 saya mengajar. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian sudah kenal ya satu sama lain ya. Oke, di samping dengan Ibu Farel dari kelas 9 1, di samping Farel Rafli dari kelas 9 4. Ya, di samping Rafli, di depannya Rafli ada Ayu ya dari kelas 9 2. Di samping Ayu ada Sofia dari kelas 9 2. Baik. Nah, anak-anak ibu sekalian ya, sudah kita ketahui ya dalam proses kelompok ini bertopikkan mengenai takut tidak lulus ujian sekolah ya. Berarti kalian di sini mempunyai permasalahan takut tidak lulus ujian sekolah ya. Oke, dulu kalian menceritakan kenapa ya, kenapa dan apa yang membuat kalian takut tidak lulus ujian sekolah ya. Nah, ibu mau kalian mengatakan dengan keadaan kalian yang sebenarnya ya. Oke, baik. Silakan dari sebelah kanan ibu, silakan ceritakan permasalahannya. Masalah saya tidak bisa menuju dengan baik karena pagi hari saya harus mengantar ibu, siangnya sekolah, ekskul, beda karate, saat sekolah saya langsung kembali ke pasar. Oke, pagi hari mengantarkan ibu mana? Pasar. Itu? Siapkan dagangan. Oh, menyiapkan dagangan. Menyiapkan atau mengantarkan dagangan? Siapkan dagangan. Oh, mengantarkan dan menyiapkan dagangannya. Oke, baik. Oke, silakan. Ya, Masalah saya pertama tanya dari orang tua saya juga sering kali bergadang sampai harus makan. Saya juga tidak bisa mengatur fokus saya. saya belajar Sehingga belajarnya kurang SDM. ilmu. Baik, jadi orang tua Nabi itu bekerja dua-duanya. Iya. Oke, nah Nabi tinggal dengan siapa di rumah? Jadi saya Nah, Nabi berapa saudara? Nah, tidurnya jam berapa? Jam 12 ke atas. Jadi apa yang menyebabkan Arafi takut akan tidak lulus ujian sekolah? Saya takut karena saya tidak masuk belajar dan saya di kelas tidak dapat bisa menjawab ujian. Oke, jadi karena belajarnya kurang baik sehingga Arafi merasa takut ya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika menghadapi ujian sekolah nantinya. Oke. Baik, silakan Ayu, silakan ceritakan permasalahannya. Masalah saya yaitu saya kesulitan belajar jadi saya tidak mengantuk dan kesusahan belajar. Jadi saya takut saat menghadapi ujian nanti. Gitu. Jadi Ayu takut akan tidak lulus ujian sekolah dikarenakan belajarnya sering mengantuk, lalu sering pusing. Iya. Apa penyebabnya? Karena mungkin pengaturan waktunya dulu. Pengaturan waktu apanya ini? Waktunya mungkin kalau larut. Belajar. Iya. Ayu belajar setiap harinya berapa jam? Bisa 3 jam lebih. 3 jam lebih. Saat pagi hari, malam hari. Jam berapa ke berapa? Dari jam 9 sampai jam 12. 12 malam. Selalu malam ya. Sedangkan pelajar itu maksimal
ketika siang hari tidak bisa belajar karena bantu orang tua dan mengikuti apa? Ada kegiatan lain. Les privat, bimbingan belajar di luar lingkungan sekolah. Oke, ikut ekskul di sekolah tidak? Apa itu? Ekskul menari. Jadi yang membuat kecemasan Ayu adalah karena belajar saya paling banyak jarang, jadi saya merasa takut nilai saya nilainya jelek. Jadi dari berbagai kegiatan Ayu dari bimbingan belajar di luar lingkungan sekolah, mengikuti kegiatan ekskul, ya, terus bantu orang tua ini apa? Orang tua Ayu bekerja. Jadi Ayu bekerja. Jadi ketakutan Ayu itu ketika belajarnya kurang efektif, ya, kurang efisien, sehingga merasa mudah mengantuk, mudah pusing dalam belajar, ya, sehingga ketakutan akan tidak lulus ujian sekolah. Oke, baik, silakan Sofia. Permasalahan saya ketika mengikuti ujian sekolah, saya selalu mengeluarkan 5 menit, terus menjadi anak sedikit, sehingga saya takut tidak lulus ujian sekolah. Oke, kenapa setiap ujian sekolah Sofia selalu mengeluarkan 5 menit? Oh, selalu terpikirkan karena takut mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, nilai jelek. Nah, Sofia setiap hari belajar ya, berapa lama belajar? Belajar setiap hari, rutin, continue. Oke, mengikuti kegiatan lain selain itu? Bantu orang tua. Oke. Jadi mulai kapan ketakutan ini timbul? Sudah lama. Oke. Baik, Ibu klarifikasi kembali. Mulai kapan permasalahan apa ini timbul? Sejak belajar sejak duduk Sejak duduk di bangku kelas 9. Nah, Raklis sudah sejak duduk di bangku kelas 7 ketakutan ini muncul. Tapi lama juga ya dari kelas 7, sedangkan ujian sekolahnya di kelas 9. Iya, gitu. Nah, Mas, tapi selama ini bagaimana prestasi belajarnya? Alhamdulillah bagus. Dengan kecepatan tapi mendapatkan nilai yang baik, ya. Iya, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau sudah mendapatkan kiatnya, sudah ya. Oh, gitu. Terlalu yakin dari selama ini dilaksanakan. Oke, kalau naik dimulai dari kapan? Ya, bagus. Sama dengan apa ya? Oke, kalau Anak Sofia? Dari awal duduk di bangku kelas 8. Jadi setiap menghadapi ujian itu selalu mengeluarkan keringat dingin, nervous, ya, ketakutan tidak dapat mengisi soal-soal ujian gitu. Oke, sehingga saat ini timbul kecemasan akan takut tidak lulus ujian sekolah. Baik. Jadi permasalahan Nafarel yaitu Nafarel ini membantu orang tuanya berdagang di pagi hari, ya, membantu membawakan barang-barang dagangan dan menyiapkan barang dagangan ibunya di pasar, ya, lalu pergi ke sekolah. Nah, setelah itu mengikuti kegiatan marching band dan karate, ya, itu setiap hari itu tidak ya? enggak, setiap minggu. Seminggu 1 kali ya marching band dan karate. Oke, baik. Nah, setelah kegiatan sekolahnya, lalu Nafarel ini membantu orang tua kembali berdagang di pasar.
dewasa. Oke. Baik, Narafli permasalahannya adalah Narafli tidak dapat memanage waktunya, ya memanage waktunya sehingga sering begadang, ya tidur terlalu larut malam, ya. Oke, larut malam, merasa tidak diperhatikan oleh orang tua, jadi kesal, ya, kesal karena tidak diperhatikan orang tua. Dimana orang tua Narafli ini bekerja dua-duanya, Narafli tinggal dengan nenek. Berapa bersaudara Narafli? Saudara Bu. Oh, jadi anak muda. Oke, jadi Narafli ini anak muda, merasa kesepian, ya. Iya, oke. Dan belajarnya sehingga tidur larut malam sehingga belajarnya tidak efisien, ya. Oke, tidak efisien dan merasa takut dan cemas nanti ketika menghadapi ujian sekolah. Lulus ke saya, ya. Oke, baik. Nah, dari Ayu juga, ya, merasa, ya, kurang dapat berkonsentrasi dalam belajar, ya. Kalau belajar sering pusing, lalu mudah mengantuk karena belajarnya belum bisa memanage waktu, ya. Ya, intinya belum bisa memanage waktu. Jadi belajar naik itu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Oke, baik. Nah, Sofia ini permasalahannya setiap ujian sekolah selalu mengeluarkan keringat dingin. Ketika menghadapi ujian sekolah selalu mengeluarkan keringat dingin, ya. Lalu nervous, ya. Nervous akhirnya tidak dapat, ya, mengisi soal ujian dengan baik sehingga timbullah ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi ujian sekolah nantinya. Demikian, ya. Baik, dari Farel itu kecemasannya mulai dari duduk di bangku kelas 9, sedangkan Rafli mulai kecemasannya dari kelas 8, ya. Lalu Ayu mulai kecemasan ini dan ketakutan ini dari mulai duduk di bangku kelas 9. Kalau Sofia kecemasannya mulai di kelas 8. Baik. Nah, anak-anak ibu sekalian, tentunya dalam konseling kelompok ini kalian mempunyai harapan-harapan, ya, dalam konseling kelompok ini. Tentunya harapan itu adalah solusi, ya, solusi dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Benar atau tidak? Benar. Nah, sekarang ibu mau tahu, ya, begitu juga dengan kalian semuanya di sini, ya, pastinya ingin, ya, mengetahui harapan-harapan temannya satu sama lain. Ya, baik. Silakan apa ya? Harapan apa yang akan diberikan dalam konseling kelompok ini? Harapan saya bisa belajar di waktu lebih baik karena saya tidak cukup untuk belajar ini dan untuk menghadapi anak-anak. Jadi harapan Farel dapat
konsentrasi ya dalam belajar, sehingga tidak mudah lagi mengantuk dalam belajar ya, lalu tidak mudah lagi pusing ya. Oke, dan menghilangkan rasa kecemasannya dalam menghadapi ujian sekolah nantinya. Baik, sekarang Mbak Sofia, apa harapannya? Harapan saya kedepannya semoga bisa lebih baik, bisa menjalankan sama ujian dengan baik dan bisa memberikan nilai-nilai. Oke, jadi harapan Mbak Sofia ini menghilangkan rasa nervousnya ya ketika menghadapi ujian sekolah nantinya. Oke, sehingga mendapatkan nilai yang baik ya, dan nilai yang memuaskan. Oke, baik. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan ya harapan-harapan dari temannya. Nah, baik anak-anak ibu, dalam konseling kelompok ini ada hal yang perlu dilakukan dan ada hal yang tidak perlu dilakukan. Ya. Jadi ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati. Nah, jadi kesepakatan itu diantaranya ya, konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu. Ya, jadi kita sepakati berapa lama durasi waktu setiap pertemuan konseling kelompok ini. Jadi kalau konseling kelompok ini akan dilakukan dalam 3 sesi pertemuan. Sesi pertama yaitu siang hari ini, sesi kedua nanti setelah sesi pertama, dan sesi ketiga setelah sesi kedua. Jadi kita sepakati durasi waktunya berapa lama, di hari apa, dan jam berapa. Dan kita Sofia 30 menit setiap sesinya. Ayu 30 menit. Terapi 35 menit. Tamare 35 menit. Baik. Jadi durasi waktunya 30 sampai 35 menit, atau kita bulatkan saja 30 menit atau 35 menit setiap sesi pertemuan konseling kelompoknya. 30 menit saja. Sepakat ya? Oke, di hari yang sama dan waktu yang sama? Iya, Bu. Oke, jadi durasi konseling kelompoknya per sesinya ada 30 menit di hari yang sama dan waktu yang sama. Oke, baik. Nah, yang kedua, bolehkah permasalahan anak-anak ibu sekalian di sini diketahui oleh orang lain selain anggota kelompok yang ada di sini? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Jadi sifatnya bagaimana? Rahasia. Rahasia. Iya, Bu. Oke, baik, kita sepakati jadi bersifat rahasia. Oke, baik. Nah, dalam konseling kelompok, ketika temannya sedang memberikan saran, ya, memberikan masukan-masukan, sedang berbicara agar tidak terjadi konflik, harus bagaimana? Menghargai pendapat. Oke. Nah, dan harus saling apa? Saling support ya, saling bekerja sama ya, kooperatif ya. Oke, kita sepakati. Jadi saling kooperatif, bekerja sama, saling support, lalu saling menghargai. Oke. Jadi terus ketika sesi konseling berikutnya kita akan adakan kembali. Nah, ada di salah satu anggota ini yang tidak hadir, yang belum hadir ya, bagaimana? Ditunggu dulu kehadirannya. Oke, baik. Jika belum hadir juga dilanjutkan sesi konselingnya. Oke, jadi ditunggu dulu ya. Jika akan mengadakan sesi konseling kelompok berikutnya, ada salah satu anggota kelompok yang belum hadir, ditunggu dulu ya. Oke, kita sepakati. Nah, dalam sesi konseling berikutnya, jika ada anggota lain selain anggota kelompok ini, ya, ingin ikut ya konseling kelompok ini, boleh tidak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Jadi hanya anggota konseling kelompok ini saja ya? Iya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya dia mau ikut di konseling kelompok berikutnya ya, selain konseling kelompok yang di sini, oke, baik. Oke, nah, di sesi konseling kelompok ini bolehkah kita makan, minum, ataupun ke toilet?
Maka tidak boleh Bu. Maka tidak boleh. Iya. Jadi yang boleh minum dan ke toilet. Oke, kita sepakati. Nah, ketika temannya, yaitu kalian, ya hendak berbicara, sebelum berbicara harus bagaimana? Mengangkat tangan terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, kita sepakati. Jadi kesepakatan itu yang pertama, durasi waktu konseling kelompok per sesinya, setiap sesi kelompok sesi 1, sesi 2, sesi 3 adalah selama 30 menit. Oke, nah konseling kelompok ini bersifat rahasia. Lalu konseling kelompok ini antar anggotanya saling kooperatif ya dan saling support ya. Ketika berbicara, memberikan saran dan masukan ya, saling menghargai. Lalu kehadiran anggota kelompok yang tidak hadir pada sesi yang belum hadir ya di sesi kelompok berikutnya ditunggu terlebih dahulu. Jika belum hadir juga setelah ditunggu, setelah dihubungi, maka konseling kelompoknya dilanjutkan. Baik. Nah, jadi tidak boleh ada anggota lain ya bergabung di sesi kelompok berikutnya ya, hanya kelompok ini saja. Lalu setelah itu konseling kelompok ini boleh ya menyepakati boleh minum, boleh ke toilet, yang tidak boleh adalah makan. Nah, ketika hendak memberikan saran atau masukan ya anggota kelompok ini lebih dahulu bagaimana mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, baik, itu kesepakatan yang kita sepakati ya, mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Amin. Oke, baik anak-anak ibu sekalian di sini ya. Jadi konseling kelompok ini ya bukanlah merupakan media ya, bukan maksudnya bukan suatu alat yang membuktikan nanti kalian 100% lulus ujian sekolah ya. Jadi kembali lagi kepada kalian bagaimana nanti kalian ya dapat lulus ujian sekolah ya. Dalam diskusi kelompok ini nanti dalam bagaimana kita membicarakannya, mencarikan solusi dari permasalahan anak-anak ibu sekalian di sini ya. Tuh. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah bagaimana konseling kelompok ini bukan merupakan patokan ya, patokan kalian akan lulus ujian sekolah 100% ya, melainkan sebagai apa? Sebagai apa? Layanan kegiatan ya, bagaimana kita secara bersama-sama ya mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak ibu sekalian di sini ya, dan mewujudkan harapannya dalam konseling kelompok ini ya. Baik anak-anak ibu, nah bisakah sesi kelompok ini diakhiri? Bisa ya. Oke, diharap jadi anak-anak ibu sekalian di sini dapat mendengar nantinya ya harapan-harapan dari teman-temannya satu sama lain. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau berdoa? Saya Bu. Silakan apa? Bersiap berdoa. Selesai. Oke, sampai jumpa kembali di sesi kelompok ya, sesi konseling kelompok yang kedua ya. Baik, diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi